Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah bukan kekurangan. Adakah manusia yang tidak memiliki kekurangan? Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu seringkali manusia mendambakan kesempurnaan dalam hidupnya, supaya dapat menutupi kekurangannya. Akan tetapi, alih-alih mencapai kesempurnaan, kekurangan kita justru semakin bertambah karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Daripada menyikapi setiap kekurangan kita justru semakin tergoda untuk mencari kesempurnaan diri. Karena kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Bangsa Israel sendiri adalah bangsa yang terkecil bila dibandingkan dengan lawan-lawannya. Hal ini jelas menjadi kekurangan mereka karena besarnya sebuah bangsa dapat menentukan hasil peperangan pada saat itu. Tetapi Allah tidak melihat hal itu sebagai kekurangan mereka. Allah melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasihinya. Pada titik inilah bangsa Israel diingatkan oleh Allah bahwa hanya karena kasih-Nya maka mereka mampu menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar. Oleh karena kasih Allah pada umatnya itulah, maka bangsa-bangsa Israel harus tetap setia kepada Allah dan tidak tergoda pada hal-hal yang menggoda kemanusiaan mereka yang tidak sempurna. Dalam menjalani hidup, seringkali kita hanya fokus pada kekurangan kita. Dengan berbagai cara kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita. Kita lupa bahwa sejatinya kita memang makhluk dengan kekurangan dan ada Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjalani hidup dengan tetap setia pada Allah karena kita dimampukan di dalamnya. Janganlah berkecil hati karena kekuranganmu, karena Allah tetap mengasihi kita. Oke, hari ini kita akan membicarakan ini ya. Sudah tahukah saudara bahwa alasan Tuhan memilih saudara untuk menjadi umatnya itu apa? Gitu ya. Saudara, mari kita baca Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 11. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari tempatmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kau robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Dia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara, poin pertama di sini adalah sadar akan campur tangan Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi saudara gini ya, bangsa Israel bisa masuk ke dalam Kanaan, itu karena memang benar-benar penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka menghadapi bangsa-bangsa besar seperti orang Het, orang Girgasi,
orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari fakta ini kita melihat bahwa campur tangan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Tanpa adanya campur tangan Tuhan, tidak mungkin bangsa Israel dapat memasuki tanah Kanaan, apalagi mengalahkan 7 bangsa yang jelas-jelas dinyatakan lebih kuat dan lebih banyak daripada bangsa Israel. Saudara, dikatakan ini ya, 7 bangsa, perhatikan kata berwarna merah yang bagian yang kedua. 7 bangsa lebih banyak, lebih kuat. Ini jelas eksplisit ya. Jadi saudara gini ya, apakah saudara menyadari bahwa kondisi saudara sekarang ini bisa jadi seperti sekarang ini? Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara mungkin saja tanpa pertolongan Tuhan, Anda itu akan menghadapi 7 bangsa dalam tanda petik ya, yang lebih kuat daripada Anda dan lebih besar daripada Anda. Tetapi nyatanya Anda bisa mengalahkan mereka. Dan Anda bisa mendapat posisi yang baik, mendapat kedudukan yang baik, mendapat mungkin keuntungan yang baik ketika berbisnis. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi Anda untuk bermegah atau sombong. Gitu ya. Ayat yang kedua. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Nah ini penting ya. Saudara perhatikan ini ya. Perhatikan kata Tuhan menyerahkan mereka. Berarti Tuhan berperan aktif ya. Kemudian kata-kata engkau memukul kalah mereka. Berarti bangsa Israel juga berperan aktif ya. Ini kan sama toh. Objeknya mereka itu adalah yang 7 bangsa yang tadi dibicarakan di atas loh. Tuhan menyerahkan 7 bangsa. Bangsa Israel memukul kalah 7 bangsa. Kenapa kok 2 ayat ini, 2 frase ini sangat penting. Karena gini ya, frase yang pertama, itu menunjukkan ketetapan ilahi. Tuhan menyerahkan mereka, berarti Tuhan memang berkehendak. Yang kedua, itu adalah frase yang menunjukkan tanggung jawab manusia. Engkau, bangsa Israel itu, memukul kalah mereka. Apakah ketika Tuhan menyerahkan mereka, maka bangsa Israel hanya berleha-leha? Jawabannya tidak. Mereka tetap memukul kalah bangsa daripada Lewi lah, bangsa Yebus, Girgasi, Kanaan, dan lain sebagainya. Jadi, ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia itu berjalan beriringan. Gitu ya. Sama seperti bangsa Israel menumpas bangsa asing harus habis. Demikian manusia baru kita harus menumpas habis manusia lama yang menemui kebinasaan. Nah ini penting ya. Saudara perhatikan kata-kata yang berwarna merah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Yaitu artinya poin kedua tadi ya. Kalau bangsa Israel harus menumpas habis orang-orang kafir itu, maka kita juga harus menumpas habis manusia lama yang menggerogoti kerohanian kita. Kemudian, kalimat yang berwarna biru. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah engkau mengasihani mereka. Aplikasi praktisnya apa? Jangan kita pernah berkompromi terhadap dosa. Karena kompromi terhadap dosa itu adalah perselingkuhan rohani. Pagar iman yang sehat. Janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak mereka laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Saudara mungkin bertanya-tanya ya. Mengapa tidak boleh menikah campur antara orang Israel dan orang non-Israel? Karena kalau menikah campur, maka mereka jadi tidak mengenal Yahweh dan menyembah dewa-dewa asing. Saudara perhatikan ya, kalau seorang lakinya misalkan Yahudi, perempuannya perempuan asing. Pasti perempuan asingnya nanti berkata, masakan ketika engkau mencintai aku, engkau tidak mau menyembah dewaku. Lah, ini repot. Jadi tidak sejalan. Itulah sebabnya tidak boleh menikah campur dengan orang-orang non-Israel. Ya, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itulah sebabnya pernikahan di dalam kekristenan itu juga harus seiman,
Dan isu ini sudah dari dulu sejak perjanjian lama didengungkan. Tidak boleh mengawinkan dengan orang asing, orang yang tidak mengenal Yehova. Jadi membentuk suatu keluarga itu harus bertanggung jawab ya. Terhadap pandangan iman, suatu keluarga itu harus bertanggung jawab terhadap pandangan iman dari anak-anak kita. Gitu ya. Pandai mengambil sikap. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala hendaklah kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung harus mereka kamu bakar habis. Saudara, ini adalah suatu tindakan aktif yang harus kita lakukan. Jika kita memiliki kuasa atau otoritas terhadap wilayah tersebut untuk menyingkirkan benda-benda penyembahan di luar kepada Yahweh. Jadi maksudnya gini ya. Kalau misalkan saudara punya kos-kosan, ya menerima orang kan dari sembarang ya. Nah, saudara kan memang punya kebijakannya. Saudara misalkan tidak memperbolehkan adanya suatu, ya saudara tidak mau bahwa rumah tempat kos-kosan saudara ini kan memang disewakan. Tapi bukan berarti tidak ingin apa ya istilahnya ya. Orang-orang itu berhak berbuat seenaknya sendiri. Contohnya misalkan membawa ya sesembahan, patung lah apa gini gitu, terus dipasang di ruang tamu apa gini gitulah. Ini kan repot nanti. Nah, saudara memiliki otoritas, saudara berhak untuk melarangnya. Kecuali kalau mungkin dipasang di kamarnya masing-masing itu kan sudah pribadi ya. Tapi kalau misalnya di depan, di ruang tamunya, di apa, wah ini kan repot nanti. Nah, tapi jikalau kita tidak memiliki kuasa untuk menyingkirkan, maka kita tidak boleh untuk melakukan tindakan anarkis. Untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu menghancurkan barang milik orang lain. Jadi contohnya misalkan gini, ada misalkan patung tertentu yang memang dilestarikan oleh cagar budaya. Nah, saudara tidak suka terhadap patung itu. Terus itu saudara tidak punya kuasa loh terhadap patung itu. Juga nggak ada kaitannya patung itu sama kehidupan saudara juga. Terus itu tiba-tiba saudara mendatangi patung yang dilindungi cagar budaya itu, kemudian menghancurkan patung itu. Ya ini ya salah. Ini ngaco-ngaco lah tindakan seperti ini. Ini kan berarti melakukan tindakan anarkis terhadap sesuatu yang bukan dari haknya kita gitu loh. Jadi itu sebabnya slide ini berjudul harus pandai-pandai mengambil sikap. Jangan sampai Anda mengambil ayat 5 ini, loh Tuhan kan ngomong gini, beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala harus kamu remukkan. Loh, lihat-lihat dulu bro. Kita ada di wilayah mana gitu loh. Oke? Tapi kalau under our authority, di bawah kekuasaan kita, kita memang harus bisa mengambil sikap. Tidak memperbolehkan hal-hal tersebut masuk. Begitu ya. Oke. 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, mengapa kita perlu melakukan tindakan di ayat kelima tersebut? Ini ya, menghancurkan apa gini gitu ya. Karena status kita adalah umat yang kudus. Ayat 6 loh katakan, engkaulah umat yang kudus. Artinya umat itu dipisahkan dari pemberdosaan dunia ini. Dan dikhususkan oleh Allah. Dibedakan oleh Allah. Dari orang-orang yang tidak mengenal Yehova. Dan dipilih oleh Allah yang suci. Dari keberdosaan dunia yang mengerikan ini. Saudara, kalau saudara pikir ya, atas dasar apa kita dipilih? Kita dipilih karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita dipilih bukan berdasarkan atas apa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa sombong. Tidak ada. Seperti tadi, bangsa Israel melawan 7 bangsa itu. Di atas kertas ya tidak mungkin bisa mengalahkan lah. Tetapi karena penyertaan Tuhan, mereka bisa loh mengalahkan 7 bangsa yang kuat-kuat dan jauh lebih banyak dari mereka. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar. Jadi alasan nih, kenapa Tuhan memilih kita?
Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, maka Tuhan itu terkesima. Sehingga Tuhan itu memilih kita. Bukan. Saudara perhatikan 2 Timotius 1 ayat 9 ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, bukan berdasarkan perbuatan kita. Tuhan selamatkan, sekali lagi, ingatlah, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan oleh iman itu karena apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, itulah alasan kenapa kok kita tuh dipilih oleh Tuhan. Karena semata-mata karena kasih dan karunia-Nya. Sehingga ketika orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, maka terjadi di ayat 9 ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Elohimmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa? Orang-orang yang kasih kepadanya. Jadi orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Kepadanya itu Allah itu memegang perjanjiannya, dan Allah kalau sudah berjanji, tidak mungkin dia tidak menepati. Dia pasti menepati. Dan kepadanya, orang yang kepadanya berpegang pada perintah-perintahnya, Allah akan setia sampai beribu-ribu keturunan menyertai selama-lamanya. Ayat yang 10, ini sebaliknya. Tetapi terhadap diri setiap orang yang membenci Dia, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang membenci Tuhan? Dia akan melakukan pembalasan, membinasakan, dan orang yang membenci Dia tidak tanggung-tanggung, langsung diadakan pembalasan saat itu juga. Jadi ada orang yang mengignore Tuhan, mengabaikan Tuhan. Berhati-hatilah. Anda tidak bisa untuk bersikap netral. Entah engkau mencintai atau membenci Tuhan. Tidak ada netral terhadap Tuhan, tidak ada. Jadi berpeganglah terhadap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ini adalah pesan Musa untuk orang-orang bangsa Israel. Untuk selalu berpegang pada firman Tuhan senantiasa. Oke, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.